ya. Saya akan membuka floor untuk mulai membagikan gains, ya, sehingga ketika kamu meninjau kembali workshop ini, kamu akan melihat sendiri progres kamu, ya, bahwa kamu tidak pernah tersesat, ya. Silakan raise your hand, ya, siapa yang mau duluan? Silakan Nurul. Halo Coach Lia. Halo Nurul, boleh buka kamera? Ya, ini aku lagi di luar nih Coach. Silakan Nurul. Jadi workshop Letting Go ini tuh isinya padat banget ya. Semua workshop yang udah tuh kayak intisarinya tuh ada di workshop si Letting Go ini. Makanya tuh bener-bener padat. Pokoknya enak nih, seru. Yang aku alamin sejak aku ikut workshop Letting Go ini dari hari pertama itu tuh kayak ibaratnya tuh kayak aku baru mau mulai join gitu ya, join Zoom-nya itu kayak ibaratnya aku tuh kayak ya masuk ke kelas tuh kayak yang gini aja, tapi kelar releasing kayak yang udah berbinar-binar berbunga-bunga gitu. Energinya sih luar biasa ya. Aku kan udah cerita juga sama coach, energinya luar biasa. Tiap malam juga aku yang tidur lewat dari jam tidur, kayak hidup ya udah tinggal dijalanin aja, rasanya ringan, enteng, damai aja kayak gitu. Terus juga yang aku sadarin, jadi untuk seperti kayak relationship atau abundance pun juga rasanya udah terselesaikan semua kalau misalkan kita tuh dari diri kita sendiri tuh udah merasa cukup ya Coach. Iya, betul. Jadi dengan kata cukup aja itu udah membantu, kayak misalkan nih aku kayak duit gaji nih ya. Duit gaji, aduh duit gue tinggal segini. Dengan kata udah aduh aja tuh udah kayak bikin spinning kayak muter-muter. Tapi kalau misalkan aku udah mikir, oh ya cukup nih segini, dan beneran cukup, kadang rezekinya ada aja gitu dari yang lain. Pokoknya enak, pokoknya enak deh, aku nggak bisa ngomong lagi. Aku juga ngeliat ke diri aku sendiri selama ikut workshop ini juga emang beda sih Coach. Makasih ya Coach Lia. Sama-sama Nurul. Nurul juga beda kok dibandingkan sebelum-sebelumnya. Iya, aku juga ngerasain kayak gitu. Aku juga jadinya kayaknya tuh tiap hari rasanya pengen bersenandung aja gitu sambil joget-joget. Nggak terganggu ya, tadi releasingnya ada dangdutan. Oh iya, di belakang sih ada live music sih. Oh sama berarti. Waktu pas pertama mau ikut workshop ini tuh aku mikir kan, waduh ini tiap sore kan. Kalau waktu pas bulan puasa kemarin, waktu pas aku ikut workshop sebelumnya, itu kan jam pulangnya itu kan dimajuin ya Coach. Jadi aku bisa ikut, jadi lebih leluasa waktunya. Kalau saat ini kan benar-benar di bareng sama kerja tuh kebetulan selesainya jam 6. Nah, alhamdulillahnya ketakutan aku tuh nggak terjadi, ternyata aku malah bisa ikutan workshop ini. Gitu. Ya, ya. Jadi ketakutan terbukti ya, tidak selalu terjadi, kebanyakan tidak terjadi ya Nurul. Iya, justru sore-sore itu kerjaan aku udah selesai, atau aku kan takutnya aku mikirnya gini, aduh bisa nggak ya ngikutin nantinya kayak begini, atau nanti atasan aku kayak gini. Ternyata tiap sore atasan aku nggak ada, jadi aku bisa ikutan ini dengan leluasa. That's good. Makasih Coach Lia, pokoknya workshopnya wonderful. That's good, Nurul. Thank you, Nurul. Iya, Coach. Oke. Silakan Mbak Afi. Ya, terima kasih Coach Lia, Mbak Lia. Halo Mbak Afi. Ya, udah lama tak bersua. Iya. Mbak Lia, tahu nggak kalau saya tuh 1 tahun yang lalu loh ikut Abundance. Iya ya, udah kelamaan ya. Pas ya. Pas bulan Mei.
Sebenarnya sih banyak sih yang mau saya ceritakan sih Coach Lia, Silakan. tapi mungkin yang penting-penting aja lah dulu. Pokoknya Coach Lia, saya tuh nggak ini sih memang Coach nggak share di grup ya, cuman karena ini Coach Lia kalau boleh permohonan nanti jangan diposting di IG yang saya ini ya, yang wajah. Tapi kalau ceritanya sih boleh Coach, ceritanya sih boleh. Silakan. Tapi kalau wajahnya jangan karena saya kan selalu nge-tag Coach Lia kan Sedona Meter di IG, jadi banyak yang follow. Nah, jadi saya belum inilah, mungkin untuk wajahnya sih nggak usah ya Oke, Coach, tapi kalau sekarang ceritanya boleh. sekarang boleh nggak itu dirilis? Ya, boleh. Udah saya rilis, udah Oke, saya rilis. karena Iya, karena itu adalah iya. limitasi ya. Betul, Ketika betul. ketika kita mau apa sih namanya, merasa Mhm. personal Mhm gitu mhm mhm. ya, langsung Itu saja udah saya rilis kok, Coach. that's good. Udah kemarin, heeh. Kalau Jadi seandainya gini, Coach, kemarin berarti harusnya tidak jadi masalah sekarang? udah enggak lagi sih. Cuman, Oke. karena saya di sini kan di IG itu kan ada, rektor, ada Ya, enggak, jadi banyak. saya nggak peduli sih Iya sebenarnya iya, mau di iya iya. mau di mau di apa sih namanya, mau di-post atau enggak. Tapi itu Mhm, menyebabkan kita punya limitasi. Ketika iya kita iya, merasa, "Oh, bahwa ini tentang aku, tentang siapa iya iya, aku," gitu iya ya, iya. dan Heeh, lain-lain. Nah, ini penting sekali untuk dirilis, Mbak Vi, karena itu yang iya. kita ya. Jadi kalau seandainya misalnya kerja sama aku gitu, kebanyakan orang, masih malu, takut nangis, terus udah gitu Mhm kameranya mhm mhm ditutup-tutupin, mhm. setelah itu Mhm nyesel, mhm. "Aduh, aku Mhm. melakukan limitasi itu," gitu ya. Mhm mhm. Iya, Jadi itu Coach, nanti diri saya sendiri. rilis. Saya Iya. cuman mau cerita ini, Coach. Jadi semenjak, abundance yang setahun yang lalu itu, benar-benar sih itu powerful banget. Jadi semua, benar-benar tentang semua kelimpahan itu sudah, datang bertubi-tubi. Jadi, misalnya, urusan warisan yang dulu ribet, terus sekarang beres. Iya. Itu kan waktu Mei itu kan saya, ini ya, beasiswanya kan habis ya. Terus saya, ini bakal berkurang nih gitu, gajinya bisa sepertiganya gitu berkurang. Tapi bulan depannya itu Coach, Juni itu, saya justru heran loh kok gajinya tetap, rupanya uang bulanan beasiswa itu justru dimasukkan ke gaji, jadi utuh. Ya. Terus bulan depannya lagi naik gaji Coach, sepertiganya lagi. Bulan depannya lagi naik gaji lagi sekali lagi. Saya pikir ini, HRD salah kali ini gitu ya. Terus saya bilang, "Ah, paling bulan depan dikurangi," gitu. Ternyata enggak Coach, memang naik gajinya 2 kali. Terus, mmm, udah gitu, ya itulah, terus kemudian ya warisan akhirnya beres gitu ya. Kemudian ya akhirnya ya udah semua hutang yang tadinya puluhan juta lunas. Terus kalau orang yang tadi minjem itu karena saya dulu gini Coach, kalau lagi nggak punya uang tuh orang datang minjem duit loh. Jadi itu saya rilis. Saya rilis. Jadi kalau sekarang tuh orang minjem duit itu bukan karena saya kasihan lagi, karena bilang gini, "Ini Tuhan jangan-jangan nguji nih. Orang lagi nggak punya duit kok orang yang mau datang pinjam duit itu bertubi-tubi," gitu. Nah, itu terus sekarang saya rilis dan sekarang sekarang saya minjemin orang tuh bukan karena kasihan lagi, tapi karena memang saya punya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bisa beli rumah, bisa beli kendaraan lagi yang baru, udah saya alhamdulillah dapat beasiswa ke Inggris, Coach. Jadi Alhamdulillah. dan saya bisa nyusul gitu mudah-mudahan ya, main karena uangnya ada sih alhamdulillah. Terus pokoknya asik banget lah, semua bertubi-tubi. Suami juga gitu, masih ada uangnya transfer lagi gitu, transfer lagi, masih ada, masih. Transfer lagi ya, transfer lagi gitu. Sekarang apapun keinginan udah bisa lah, Coach. Jadi termasuk sebenarnya saya mau ikut training apapun sekarang sebenarnya udah bisa gitu, cuman karena lagi fokus di, ini kan mau mau ini Coach, mudah-mudahan ya bulan Juli bisa ikut ujian. That's good. Terus, eee, jadi itu sih, jadi, mmm makanya karena tadi tuh kan saya juga kemarin mikir gini, kalau misalnya besok disuruh sharing nih sama Mbak Lia nih gitu kan, tapi karena gini, eee apa, karena saya kadang-kadang teaser sih ke orang-orang gitu, ke saudara-saudara, ke adik-adik, ke teman-teman, bahwa abundance itu udah deh sangat powerful beneran, swear demi Allah. Jadi, bener saya tuh, ya ya nggak pernah luput tuh semua IG-nya Coach Lee tuh nggak pernah luput. Jadi yang namanya saya standing as awareness itu sudah bisa lah, mudah-mudahan udah bisa. Karena sering kan, apa aja deh Coach, orang marah, makanan terlambat datang, dirilis. Temen, ada masalah, dirilis. Kitanya yang rilis. Pokoknya pokoknya nggak tahu deh, nggak tahu mau ngomong apa lagi gitu. Jadi, abundance semenjak itulah. Nah, jadi, ini hari ini, 6 hari saya usahakan bisa gitu ya,
Sebenarnya sih karena di Abundance itu semuanya trainingnya Mbak Lia itu sebenarnya ada semua. Cuman di sini kan ada relationship, ada ini. Saya cuman kangen aja sih sama Coach Lia gitu. Tapi Sebenarnya trainingnya itu semua udah ada ya, gitu. tapi Semua. sebenarnya nggak semua ada yang kemarin Iya, itu ya. iya, Ada yang ada di Abundance, ada yang nggak ada. Dan yang betul. ada di Abundance belum tentu ada di Dated, tentu saja. Itu suatu hari aku Iya. dapatin gitu ya. Iya betul. Jadi saya juga sebenarnya tuh nggak berhenti hanya di Sedona Method aja, juga baca juga gitu kan buku. Jadi karena itu sih ya, karena mungkin udah kesediaan ingin menerima ilmu apapun ya abundance gitu. Jadi kayak insight tuh datang aja gitu. Kalau datang ya ambil, nggak datang ya nggak usah gitu. Jadi itu aja udah. Yes, that's good. Coach Lia That's itu good. aja. Terima kasih. Terima kasih. Terharu. Oke, good. Thank you Mbak Vi, sampai ketemu lagi. Thank you Mbak Lia. Thank you. Oke, silakan Mbak Lucy. Hai Mbak Lia, Halo Mbak Lucy. hai Mbak Afi, senang banget ketemu lagi habis dari Abandon ya. Bulan lalu saya kan nggak bisa ikut tuh bulan puasa. Ya, Apa namanya? Saya coba pikir ya semoga habis bulan puasa saya masih ada deh deket-deket ketemu lagi. Ternyata ada kelas ini kan. Jadi akhirnya ya udah saya bisa ikut walaupun sih kemarin di kantor hari pertama cuma bisa sampai 15 menit ada meeting. Terus hari kedua masih meeting di luar, terus hujan. Hari ketiga, pokoknya pas tanggal 1 bisa tuh karena saya libur ya. Itu nggak masalah buat saya cuma pikir ya udah saat ini saya lagi nggak bisa, ya udah saya terima, saya rilis. that's good. Malamnya saya dengerin di rumah. Terus pernah di kantornya lagi istirahat, saya pengen dengerin, tapi saya nggak buka dari iPad, saya buka dari handphone. Berarti buka Dropbox dong. Terus yang kepencet tuh abundance. Saya udah pasang pas saya pencet aku abundance. Oh, oke. Berarti saya harus rilis ini. Ya udah Iya. saya rilis clean up. Tapi ternyata yang dibutuhin tuh cocok-cocok aja gitu. Asik gitu Iya. Mbak. Jadi ya udah. Good. Jadi dipadetin. Ya, Pengen yang self apa tuh self tadi? and identity. Nah, itu Ya. kayaknya itu saya mau ambil Mbak. Ya, that's a good one. Ya. Jadi melepas kangen juga biasanya sama Mbak Afi cuma ngomong di IG sama Ya. video WA. Ya. Atau di grup sama Mas Michael juga ada di sini kayaknya ya. Ya. Aduh, pokoknya thank you Mbak. Jadi Sama-sama, thank you Mbak Lucy. jadi kebiasaan ngelepas sampai pada saat tidur. Kadang-kadang ngerasain tuh, saya lagi nafas, saya lagi, jadi sadarnya ya sadar. That's good. Itu aja. Thank you Mbak Lia. Thank Sampai you. ketemu lagi yang besok-besok. Sampai ketemu lagi Mbak Dan Lucy. mudah-mudahan waktunya cocok. Yes. Oke. Ira, ada wujudnya nggak? Silakan Ira. Soalnya kameranya nggak nyala. Iya. Silakan Ira. Ya, kalau aku actually aku juga sama Sedona Method itu awalnya beli Abundance ya, tapi itu juga recording gitu. Cuman recording aja kok rasanya banyak banget gain-nya gitu. Dan tapi memang walaupun prosesnya juga itu seru banget ya gitu, kayak yang awalnya aku kan juga sering banget pakai logika, pakai pikiran gitu. Jadi kayak diasah untuk berserah dan percaya dengan God hand gitu, yang kayak gitu. Dan tapi dari situ memang lama banget berjeda gitu, walaupun sering pakai sendiri diulang lagi. Terus juga private coaching juga gitu. Nah, pas di sesi workshop Letting Go ini jadi kayak semacam recharge lagi ya. Walaupun diulang lagi tapi masih tetap kadang tuh bukan kadang ya, sering juga spinning gitu, juga kayak mikir pakai logika tuh yang aduh ini bisnis gimana ya, ini target belum tercapai ya, ini kayak gimana ya gitu, kayak pengen cari solusinya di pikiran sendiri gitu. Di pikiran sendiri. Berhasil Dan nggak? itu enggak, capek. Capek dan akhirnya tuh aku ngelihat kayak kok kayak di to do list gitu. Ih,
kok nggak beres-beres ya tulis aku, kayaknya itu gampang ya, kok nggak selesai-selesai sih gitu. Ya. Karena akhirnya aku mikir, oh iya ya itu kan pas ya beberapa hari ini tuh kayak oh iya ya kemarin-kemarin tuh banyakan spinningnya itu, sehingga aku kena banget waktu postingan Coach Lia tentang males gitu. Oh iya ternyata aku tuh malesnya tuh karena kebanyakan spinning gitu kemarin-kemarin tuh. Dan pas diasah walaupun kebanyakan setiap ikut sesi di setiap harinya tuh entah sering banget ketiduran ya, makanya matiin ini tuh sebenarnya ketiduran juga. Ketiduran tapi sadar gitu ya, ketiduran tapi sadar dan ngerasain banyak ya beberapa progres dan banyak gainnya. Salah satunya tuh kayak yang aku ngerasa kayak nih contohnya misalkan mau launching buku, oh gimana ya ini tempatnya, udahlah terus partnerku tuh bilang udah Ra nggak usah terlalu berharap ya gitu, nggak usah terlalu berharap nanti kecewa gitu. Oh iya ya, ya udah gitu. Tapi ya udah tetap dilakuin, biasanya aku dipikirin terus gitu Coach, tapi akhirnya udahlah iya ya bener ya lakuin aja gitu. Tapi kok kayaknya gampang ya tiba-tiba si Bapak itu ngasih ngasih akses buat ya bisa nih di sini gitu. Terus tiba-tiba berubah lagi tempatnya, ya udahlah kalau enggak ya sudah. Tapi akhirnya kok bisa nih ada misalkan di gedung ini udah gedung ini aku kan dapat tempat tuh di Senayan gitu untuk launching. Gedungnya dipugar, katanya nggak bisa nih sampai September, padahal launchingnya mau Agustus. Oh ya udahlah, rilis gitu. Biasanya aku tuh kecewa terus mikir, ya udahlah terima aja gitu. Nanti juga, gimana ya caranya? Aduh belum mikirin, belum ada nih, mesti gimana ya? Biasanya aku mikirin gitu, berusaha cari solusi, tapi ya udahlah nanti juga ada aku rilis. Terus tiba-tiba aku bilang sama timku, coba tanyain sama ibu itu kira-kira opsinya ada lagi nggak tempatnya gitu. Terus tiba-tiba ya itu timku bilang, Kak ada Kak gitu. Tempat yang lain opsinya, wah alhamdulillah gitu. Terus banyak juga hal yang aku lagi bikin proposal, di proposal itu aku buat narsum-narsumnya itu orang-orang itu terus tiba-tiba kayak ada aja jalannya nggak aku cari tuh kayak gimana tiba-tiba di grup ngomong gitu, tiba-tiba ketemu gitu, tiba-tiba gampang bisa ketemu gitu. Alhamdulillah banget sih gitu. Jadi kayak dituntun dan dibantuin gitu. Walaupun gak ditunggu. Dan satu lagi aku ngehnya lagi tuh ada lagi momen pas waktu tahun lalu aku ikut beli recording Abundance, aku juga dapat project di salah satu instansi gitu yang aku bilang bisa berkali-kali lipat itu naik gitu. Nah ini juga pas momen ini juga gitu, pas momen ini ikut training workshop sama Coach Lia gitu. Tiba-tiba aku lagi ngapain gitu, tiba-tiba Bapak itu kontak gitu. Mbak Ira bisa nggak ke sini gitu, Rabu besok gitu. Jadi oh iya 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 aku bilang. Jadi kayak ya itu dituntun aja sih gitu. Cuman satu PR-nya gitu, aku juga mikir gimana ya aku biar kalau nggak rilis, kalau pas releasing itu nggak ketiduran gitu. Oke. Sekarang walaupun kita nggak ada sesi ini, tapi nggak apa-apa. Boleh nggak stop dulu sebentar? Ada keinginan nggak untuk mengontrol proses ketiduran? Iya ada. Oke. Boleh nggak keinginan untuk mengontrolnya dilepaskan? Boleh nggak terbuka sama kemungkinan bahwa itu cuma memori. Saat ini terjadi nggak? Enggak. Oke. Ada ekspektasi nggak bakal terjadi lagi di masa depan? Ada. Oke. Boleh nggak izinin hadir ekspektasinya? Ya. Termasuk wanting-nya. Boleh nggak? Wanting apapun yang disadari saat ini, boleh nggak diizinin hadir? Iya. Dan rasa keakuan. Ini aku yang ketiduran. Tentang aku atau siapa aku. Aku akan missing out. Atau apapun itu. Yang sehubungan dengan rasa keakuan, boleh nggak diizinin hadir secara utuh?
Sekarang kalau dilepas boleh nggak? Iya. Boleh nggak? Terbuka pada kemungkinan bahwa apapun yang terjadi itu adalah sudah kesempurnaan. Boleh. Rasanya gimana sekarang? Tenang terus nerima aja gitu, ya udah gitu. Good. Ya. Jadi ini adalah salah satu yang bisa dilakukan untuk melepas ekspektasi ya, karena kita ngerasa bahwa ada sesuatu di masa lalu bakal terulang lagi di masa depan gitu ya. Jadi makanya penting untuk melepas itu, karena nggak harus seperti itu. It doesn't have to be that way ya. Itu cuman pikiran aja, ngelok dalam tanda kutip ya, pengennya balik-balik lagi ke sana gitu. Dan apapun yang kita pegangin di pikiran ya itulah yang terjadi ya. Jadi salah satu caranya ya kita mungkin duduk, kalau releasing, lakukan releasing dengan mata terbuka gitu ya. Kalau memang nggak pengen ketiduran, tapi lepasin dulu keinginan untuk mengontrolnya kalau ada ya. Gitu. Iya sih, bener kok. Jadi kalau misalkan, iya aku experience sih. Jadi kalau mikirin itu terus, jadi iya bukan yang nggak kepengen itu, malah itu yang Ya, datang lagi ya, experience-nya, bener-bener. benar. Ya, good. Ya, thank you coach. Thank you, Ira. Silakan Stephanie. Halo Coach. Halo Stephanie. Coach, jadi aku kan hari pertama skip tuh. Terus yang aku juga ikut yang 30 Days Beyond Conflict. Nah, Ya. hari pertamanya juga aku skip tuh. Jadi aku baru mulai tuh di hari kedua workshop Letting Go. Kebetulan penjelasan Coach Lia itu tentang yang resistance kan, tentang males. Jadi selama ini aku selalu ngerasa tiap mau ngerjain yang berhubungan sama bisnisku tuh mandek banget lah. Jadi bisnisku tuh kayak hidup segan mati tak mau karena nggak ada kemunculannya aku di situ. Masih berjalan tapi yang ngandelin hanya Shopee, hanya admin, hanya packing tanpa ada pemikiran marketing dan bla 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 segala macam. Terus setelah penjelasan itu kan aku rilis ya yang hari kedua. Besoknya coach, aduh langsung dong segala tuh jalan, langsung bikin materi marketing untuk ini tek 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 langsung untuk 3 hari. Jadi langsung yang on banget gitu kerjanya. Good. Terus udah gitu yang dulunya aku ngerasa kayak susah banget gitu mau bahagia tuh ya. Tapi pas kemarin tuh lewat di jalan aku bisa mendoakan orang-orang gitu, kayak tukang parkir, terus pedagang-pedagang kecil, aku hanya doain mereka, semoga dagangannya laris, semoga rezekinya berlimpah, udah gitu aja gitu, tapi aku juga bisa lebih bahagia. Nah, yang aku bingung tuh ya, kenapa resistensinya hilang cuma untuk 2 hari, karena kemarin drop lagi, harus dilepas lagi kayaknya, Coach. Iya. Jadi kalau seandainya apapun yang muncul itu bukan untuk dihayati, apapun yang muncul itu muncul untuk dilepas, ya. Jadi kalau seandainya kita numpuk-numpuk selama bertahun-tahun, kan banyak tuh lapisannya, sampahnya, ya udah lepas aja. Tapi kita nggak perlu sampai pusing gitu, oh kayaknya bakal lama nih. Ya enggak, sekali releasing itu ratusan ribu emosi kebuang kok gitu ya. Jadi bukan kayak kita yang ngupas satu-satu, aduh gitu, nggak gitu. Jadi kalau seandainya sebagai releaser ya, kita punya attitude apa yang datang bring it on deh sini. Saya rilis sekarang juga karena sekarang ini adalah saat terakhir saya akan ngerilis itu. Ya, open sama possibility itu. Tapi kalau sampai dia muncul lagi di masa depan, nggak apa-apa, kan saya punya toolsnya. Nggak perlu pakai lama juga duduk dengan releasing untuk melepas emosi gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Karena selama ini kan kita udah hidup dari umur 2 tahun kita sudah membangun program resistance itu ya. Jadi Stephanie umurnya berapa sekarang? Aku 34, Coach. Bayangkan 32 tahun membangun program resistance. Ya PR ya. Tapi nggak perlu selama itu gitu ya. Kita kalau seandainya kita open ya kita akan ngelepasin itu dengan gampang ya. Jadi nggak apa-apa kalau muncul, biarin aja.
sama ini coach, kan aku orangnya tuh kalau pergi-pergi gitu kan, kayak kayak karena aku punya pengalaman jelek ya, pernah panic attack di tol, terus aku suka, punya anxiety juga gitu. Nah, jadi kalau aku pergi-pergi itu suka takut gitu. Terus kayak kalau berdiri tuh rasanya kayak ngambang. Nah, terus kalau misalkan nggak makan itu rasa-rasanya kayak mau pingsan gitu. Padahal ya enggak gitu kan. Nah, Oke. tadi tuh anakku lomba mewarnai. Jadi kita pergi gitu kan. Terus namanya anak kecil lomba mewarnai apalagi anak cowok gitu kan. Ya pasti nggak akan sebagus yang anak cewek dan yang lebih jago gitu kan. Suamiku udah langsung bilang, "Dia mah nggak akan menang," kata kata suamiku kayak gitu. Terus aku bilang, "Ih, kenapa sih kamu selalu ngomong kayak gitu?" Kataku Iya, kayak gitu. iya. Nah, di pengalaman sebelumnya aku ngomong kayak gitu tapi sembari emosi, tapi yang tadi aku cukup ngomongin tapi nggak ada rasanya, plain aja gitu. Jadi tidak ada emosi yang mengikuti. Jadi kayak aku ngerasa, wah enak banget ya nggak perlu ada perseteruan gitu, hanya Iya. karena suamiku ngomong kayak gitu. Terus udah gitu juga aku lebih bisa cerita ya sama suamiku, apa yang aku rasain, apa yang, eee, selama ini apa loh yang aku pikirin, apa yang aku rasain, kenapa aku bisa ngerasa kayak gini, itu tuh karena gini. Jadi aku bisa jelasin, "Gini loh, aku tuh ngerasa kayak gini karena ini karena ini karena ini." Kalau sebelumnya kalau aku udah ngomong itu kayak yang, "Wah, suamiku nggak akan dengerin aku." Nah, itu udah nggak ada. Jadi, ya udah lempeng aja, udah rilis kayaknya. That's good ya. Jadi lakukan clean up proses ya untuk membantu proses ini sehingga apapun yang masih mungkin ada di dalam kesadaran ya jadi lebih bersih gitu. Sampai nanti hubungan lihat aja ya, buktikan sendiri hubungan dengan suami akan menjadi lebih baik dan lebih harmonis ya ketika kita udah nggak ada baggage masa lalu itu gitu ya. Jadi nanti dipakai lagi Coach, clean up-nya. kalau clean up proses itu sama releasing sama kan? Clean up proses sama, itu adalah bagian dari proses releasing. Oh, Ya. ada di rekaman atau gimana? Ada Atau beda lagi? ada di rekaman di hari keempat. Oh, oke oke. Siap, Coach. Siap, Coach. Ya, Makasih banyak, Coach. sama-sama Stephanie. Sama sama aku kayaknya kena iklan tuh sama Mbak Afi, Mbak Lucy, Mbak Ira. Kayaknya tuh yang abundance itu menarik banget ya. Abundance itu memang luar biasa ya. Jadi kalau seandainya kayak Ira tadi ya dapatnya berapa Ra? 600 juta ya Ra yang pertama kali ikut Abundance. Ya, banyak nggak sedikit dapatnya. Kalau Mbak Afi 2 kali naik gaji ya, Mbak Lucy belum share tuh tadi. Ya, tapi ya banyak. Open aja sama possibility. Siap, Coach. Menarik itu, Coach. Nanti Thank you, Coach Lia. sama Stephanie. Silakan nanti Iya. hubungi Tami aja kalau misalnya mau akses Abundance ya. Oke. Good. Thank you. Silakan Anggun. Selamat siang, Coach Lia dan semuanya. Siang, sore. Salah sebut. Ya, saya mau berbagi juga sharing soal gain yang udah saya terima. Ini kebetulan memang workshop pertama saya untuk Sedona Method. Pertama memang dari dulu tuh kayak selalu suka banget sama kontennya Sedona Method. Awalnya dari FYP Reels tuh kan ngeliat, terus akhirnya aku follow dan kayak tertarik. Cuman pertama kali nanya itu aku ngerasa kayak wah kayaknya nggak cukup deh uangku buat ikut ini. Terus aku mikir karena pengen ikut banget, entah gimana udah nggak mikir lagi, ada aja gitu jalannya dan akhirnya ada uangnya dan bisa ikut yang sekarang. Terus itu yang pertama. Yang kedua, setelah ikut workshop selama 6 hari ini, pertama karena aku tuh dulu banyak banget anxiety sama aku bisa dilabeli sebagai orang yang people pleaser gitu. Jadi kayak selalu mikir untuk mendahulukan orang lain di atas aku gitu. Aduh, jangan lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Stop dulu sebentar. Boleh nggak? Biarin emosinya lewat dulu. Step back. Boleh nggak? Izinkan itu terurai dulu. Aduh, masih gimana ya? Nggak apa-apa. Ada resistance nggak terhadap emosi itu? Nggak pengen ngerasain itu?
Enggak ada resistance. Oke, got it. Nah, terus kayak selalu mikir gitu, terus pas aku punya banyak kayak resistance juga, jadi tiap kali mau ngelakuin sesuatu ada aja pikiran kayak, oh, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nanti aja deh gitu, selalu ada alasan untuk bilang nanti gitu. Terus akhirnya ya dari dulu kan aku pengen banget untuk menghibahkan barang-barang yang memang udah nggak kepake tuh Coach Lia. Terus pas setelah hari ke berapa ya, ketiga, sebenarnya bukan topik tentang resistance, tapi justru yang keangkat resisten itu. Aku ngerasa kayak emang udah saatnya deh gitu. Terus akhirnya aku coba mulai hari berikutnya, ternyata bener bisa dan aku ngerasa happy banget gitu, nggak ada beban sama sekali, ngerjainnya happy, dan setelah proses selesai pun juga lebih happy dibanding sebelum-sebelumnya. Biasanya kan kalau ngelakuin sesuatu yang kita inginin, setelahnya happy, tapi ini lebih happy, kayak nggak ada beban sama sekali. Terus yang kedua waktu itu, yang ketiga berarti, yang ketiga kemarin itu aku punya masalah sama temen yang biasanya tuh aku ngerasa kayak misalkan aku bilang nggak apa-apa, tapi dalam hati tuh kayak kesel gitu, kayak ada perasaan kayak sebel, kenapa dia begini, kenapa dia nggak ngerti sih aku maunya begini gitu. Itu setelah kemarin coba ngerilis, kayak ada aja gitu solusinya gitu, coba dia rilis, terus kayaknya akhirnya aku jawab nggak apa-apa, tapi memang dalam hati memang nggak apa-apa. Ya, ini kayak nggak pura-pura kayak biasanya, aku kayak ya udah biar nggak ada masalah, aku menghindar dari itu. Yang kelima, masalah kayak kemarin aku coba nonton gitu, biasanya kalau misalkan ada hal yang nggak menyenangkan yang aku rasain, kayak misalkan ada ibu-ibu yang nyerobot antri atau apa, aku nggak coba edukasi ibu itu, tapi dalam hati tuh masih kesel, dan setelah kejadian itu masih kayak spinning gitu di pikiran, kenapa sih tuh ibu nggak ngerti gitu. Ya, itu kan basic manner orang kayak gimana gitu kan. Tapi pas kemarin tuh bener-bener kayak santai banget, dan ya udah aku mengedukasi karena memang aku pengen sharing ke ibu itu kalau sebaiknya lain kali nggak diulangin lagi atau gimana gitu. Jadi kayak bener-bener santai banget. Tapi aku masih ada satu pertanyaan, Coach. Jadi kayak kemarin itu yang kejadian ketika aku diserobot antrian itu, aku rilis dalam keadaan sadar dan mata terbuka. Nah itu ternyata berhasil. Nah, apakah sebenarnya teknik releasing ini bisa dilakukan dengan keadaan sadar dan kita sambil melakukan aktivitas? Ya, penasaran, kayak wondering, kok tadi bisa ya, ternyata tanpa aku harus duduk dan dengerin itu, aku bisa releasing tanpa harus harus kayak lowongin waktu itu gitu. Aku wondering sebenarnya bisa atau enggak. Jadi yang saya lupa jelaskan ya di awal-awal adalah releasing itu nggak butuh pose tertentu atau posisi tertentu ya. Kamu sambil nelfon juga sambil releasing juga bisa gitu ya. Jadi releasing bisa dilakukan dengan mata tertutup dan mata terbuka. Dan terutama karena kita hidup kebanyakan matanya terbuka ya, sebaiknya berlatih untuk releasing pakai mata terbuka ya. Karena kalau seandainya kamu cuma bisa releasing pakai mata tertutup, you miss out ya. Jadi, tunggu lagi berantem sama orang, mesti merem dulu gitu ya. Enggak, ya. Jadi releasing itu ada, apalagi di awal ya, kalau kamu perhatiin, ada yang namanya teknik welcoming ya. Teknik welcoming itu kan kamu lagi rapat, lagi sama orang ngomong, ya tetap aja rilis gitu ya. Hanya mengizinkan saja, mengizinkan energinya untuk lewat gitu. Jadi, itu berarti kamu get it gitu ya. Emang kamu paham bahwa releasing itu ya dilakukan kapanpun saat kita memang membutuhkan itu gitu. Jadi kita nggak perlu pose tertentu, nggak perlu mata tertutup, nggak perlu menyediakan waktu di tempat tertutup gitu. Nggak perlu sampai seperti itu. Kecuali kamu emang benar-benar pengen ngegali sesuatu yang emang PR gitu ya, udah isu dalam banget ya, core issue itu kamu ya mungkin butuh duduk sendirian gitu ya. Atau kamu lagi di tengah workshop, ya kamu kasih waktu untuk diri sendiri untuk releasing di ruang tertutup, mungkin matanya tertutup gitu ya. Tapi kalau misalnya sehari-hari ya kita rilis aja gitu. Ketemu kasir supermarket nyebelin banget nih orang, ya udah rilis aja saat itu juga gitu. Kan kita nggak besokin gitu. Kalau releaser begitu. Ya, jadi that's a good thing. Terima kasih banyak. Thank you point that out ya Anggun. Jadinya saya bisa
menjelaskan ini untuk semua yang ada di sini. Ya, sangat bermanfaat untuk share itu. Thank you. Buat yang tadi semuanya udah sharing, jadi kayak dapat insight baru juga. Oke, Terima kasih. ya, thank you Anggun. Memang ini gunanya ya kalau kita sharing tuh ini gunanya untuk diri sendiri dan untuk yang lain yang ikut mendengarkan. Thank you. Silakan Mbak Ayu. Halo Mbak Lia, halo semuanya. Halo Mbak Ayu. Ini di tempat aku juga lagi ada muter musik, nggak tahu. Iya emang nggak tahu bahwa Kayaknya lagi hore Iya, nih, semuanya udah boleh berkumpul. asli. Aku juga tadi kayak di kereta juga kayak dengerin lagu tuh energetik. Gue kayak kepingin nyanyi, kepingin happy tanpa alasan aja gitu sih. Pakai workshop Lettinggo ini. Walaupun sebelumnya aku rajin ikut workshop yang lain ya, cuman emang Lettinggo tuh awalnya aku pikir mungkin aku udah punya, ternyata apa ya, penting juga dan kayak memperdalam lagi apa yang sudah kita dapat dari workshop sebelumnya gitu loh. Jadi nggak bisa disepelein menurut aku sih, karena aku juga ngerasa impact-nya juga banyak banget gitu. Salah satunya tuh ya ini sih nggak fascinated lagi sama masalah yang itu sering diingetin Mbak Lia. Dulu aku kayak kurang pasti maksudnya fascinated gitu kan. Terus sekarang baru paham gini loh maksudnya fascinated. Jadi banyak sih kejadian, biasanya kan aku selalu ngurusin ya, kayak ada konflik gitu kan, jadi berterus-terus karena aku mau ngurusin konflik itu biar selesai, cuman ya gitu ya, kayak kenapa gue tuh megangin problem gitu. Kayak makin kita mencoba menyembuhkan, menghilangkan ya harus ada problem itu kan ya. Yes, exactly. Jadi sadar banget kayak waktu itu jadi apa ya, ada mantan aku itu kan masih saling flirting gitu, aku cuma cerita doang ya, terus aku terganggu gitu kan, sampai aku akhirnya kesel kan, ngasih tau dia kesel, terus dianya kesel sama aku. Nah tadi tuh aku mau apa sih, aku mau ladenin, cuman sadar iya kan ini kan tandanya gue fascinated ya gitu, ya udah lepasin, terus nggak sampai sekarang nggak terganggu lagi gitu kan. Sama juga masalah orang tua gitu, orang tua sering berkonflik, terus sadar ya ternyata gue masih fascinated ya kalau mau masih ngatur-ngatur, mau nasihatin gitu loh, ya gitu sih. Jadi sekarang udah stop fascination-nya gitu, sama nggak tahu makin banyak orang-orang baik aja di sekitar gitu, kayak di tempat kerja kayaknya teman-teman kerja baru tuh makin klop. Terus kan alhamdulillah aku tuh megang brand McDonald gitu kan, jadi seneng banget itu, kayak gimana sih, kayak kerjanya tuh nggak kayak kerja. Kayak tadi pagi aja gitu, cuma gue mau ke McD, ngapain nggak tahu, gue mau ngecek promo udah jalan, kayak bener-bener seneng. Terus brainstormingnya seneng gitu, kayak apa ya, kayak seneng aja gitu, nggak kayak kerja gitu. Ini aku sebenarnya nggak dari itu, biasanya kalau kerja di agency itu kan ada brand yang mau orang kejar gitu ya, aku bahkan nggak ngejar brand ini gitu, cuman akhirnya dapet brand yang biasanya orang-orang kejar gitu kan, salah satu klien gede gitu ya, itu aku syukurin aja sih gitu. Sama apa ya, kayak perjalanan ke kantor itu lebih mudah dan menyenangkan lah. Biasanya aku resisten banget naik KRL, maunya manja lah, naik Grab car lah, taksi, cuman lama-lama kok enak ya naik KRL. Terus ngerasa lebih senang sama kota Jakarta. Dulu aku tuh resisten ya, kayak beberapa belakangan lalu tuh masih resisten, kepinginnya gue mau luar negeri lah, pengen lah dewek, pinginnya gitu kan. Sekarang kayak asik juga ya gitu ya, kayak nggak itu sih, rasa semua udah komplit, udah perfect gitu loh, kayak bener-bener ya udah komplit aja gitu. Begitu sih, kayak kadang nggak tahu lagi mau ngomong apa. Iya udah bener-bener dia dari mana gitu sih Mbak. Thank you Mbak Ayu. Iya. Oke. Silakan Mbak Dia. Halo Coach. Halo Mbak Dia. Enggak, tadi releasingnya enak banget Coach. Nggak tahu ya, happy waktu Coach bilang yang apa namanya, pikirkan yang saat ini tuh
bener-bener yang dirasain itu bener-bener happy aja gitu. Terus kalau gen yang lain itu sekarang lebih mudah ngontrol emosi. Karena saya tuh orangnya nggak bisa berargumen biasanya. Kalau udah berargumen pasti berantem. Terus kemarin ada berargumen sama teman, tapi nggak tahu gimana saya bisa komunikasikan dengan baik. Dia tuh orang yang sulit, tanda kutip ya. Jadi akhirnya dia bisa terima, saya juga bisa terima dengan baik gitu. Ketemu solusinya ya udah. Dan nggak ada dendam, nggak ada ya udah gitu aja gitu. Itu happy banget. Terus masalah ini nih, workshop dari awal, dari yang letting go hari pertama, kedua, ketiga itu kayak hampir missing out gitu coach. Karena kan jam kerja juga, terus jam-jam segitu memang jam sibuknya saya karena berhubungan sama salesman. Tapi saya coba rilis mungkin ini ekspektasi yang saya pikirkan bahwa besok bakal kayak gini lagi. Terus saya rilis hari keempat saya bisa ikutin full makanya on kamera terus gitu kamera on terus gitu kok selama workshop gitu. Dan happy sih. Terus tadi ada siapa tadi ya yang sharing kalau beberapa hari workshop itu kayak nggak kelewat terus gitu coach. Terus dicoba ngulangin selalu ketiduran, nggak bisa kayaknya ketiduran lagi. Terus kan coach bilang, ya udah itu mungkin memang itu udah sempurna seapa adanya. Terus ya udah happy lagi gitu coach. Terus ya ini coach beberapa bulan yang lalu tuh saya sama teman-teman mengadain program di kantor, tapi cuma wacana terus nggak berjalan-jalan. Pas baru 2 hari yang lalu, setelah releasing, sebelum workshop dimulai, saya coba omongin lagi ke teman, responnya baik, ya udah langsung eksekusi hari itu juga, nggak pakai mikir babi ibu lagi kayak sebelum-sebelumnya gitu, dan jalan besokannya udah hasilnya sih bagus gitu. Yes. Itu sih coach. Banyak sih yang lebih berasa memang lebih tenang coach. Iya, that's good. Ya, enak ya hidup kayak gini ya. Ya. Thank you ya coach. Sama-sama Mbak Dia, thank you. Siapa lagi yang belum share, yang belum pernah ngomong? Michael? Sebentar. Silakan Mike. Gue ya. Udah PW. Pengen dengerin aja. Michael saking pengen dengerin aja langsung freeze. Nih aku yang freeze atau Michael Itu yang mostly Mike, putus-putus. Basic. Michael, sorry putus-putus. Aku yang putus-putus atau Michael yang putus-putus? Mike? Oke, Michael yang putus. Oke, Mbak Erni dulu deh ya. Silakan Mbak Erni. Ya. Ya, makasih coach. Thank you. Cerita apa mulai dari mana? Mulai dari ikutnya niatnya juga udah seapa adanya. Pokoknya kalau prinsipnya Mbak Li yang ngadain workshop, aku ikut gitu. Yeah. Karena memang semuanya pasti powerful, semuanya pasti sangat membantu. Terus kebetulan kemarin itu saya padat banget waktunya minggu ini, karena juga mungkin efek releasing juga, Jadi saya itu gantiin praktek dokter itu sampai mungkin begini 4 kali. Jadi merasa begitu mudahnya ya kalau Tuhan mau ngasih uang ke kita gitu loh, mau ngasih rezeki ke kita. Ya, gantiin aja, nerusin aja ya, nanti lagi ya, besok lagi ya gitu. Yeah. Gampang banget ya ternyata Tuhan itu kalau mau ngasih
itu ngasih apa rezeki kayak gitu Asalkan ya. kita mengizinkan ya. Biasanya kalau saya kok males banget mesti tiap hari Nah ganti itu, gitu ya. nah itu saya dulu gitu. Gitu. Lah kan itu bukan jam saya, nanti capek. Saya tuh dulu suka ngasihani diri sendiri. Kasihan nanti capek, kasihan nanti waktu sama anak, nanti stres kayak gitu-gitu. Jadi minggu ini jadi sambil workshop sambil praktek juga berjalan seapa adanya lah. Dapat. Nah terus kan udah ikut workshop banyak ya. Berbagai workshop saya ikutin sama Mbak Lia, tapi di Letting Go ini kayak rumus praktis malah kata saya. Kayak oh iya masuknya kayak gini. Jadinya udah nyaman nih, udah aman-aman aja, udah banyak yang rilis. Ternyata pas ikut suruh afirmasi goal-nya, afirmasi relationship. Lah kok muncul semua ternyata saya wanting control muncul semua. Jadinya sama anak juga wanting controlnya ternyata masih keluar. Ternyata saya kan punya keinginan begini-begini. Anak saya begini, termasuk yang sekolah itu. Nah ini ternyata ada hubungannya ya, ternyata baru sadar nih. Terus saya rilis, oh ternyata wanting controlnya masih banyak. Dan ternyata baru baru nyadar nih saya sekarang. Ada hubungannya. Pagi kemarin itu. Ini gunanya sharing gains. Iya. Pagi kemarin ada yang nelpon itu, yang tiba-tiba ngasih tahu kalau jurusan ini nih ikutnya bukan saintek, ini kalau yang mau saintek ikutnya di universitas ini, sampai sedetil gitu. Saya tuh sama nggak apa, gambarin gitu. Terus apa lagi? Ada lagi, saya nambah jam praktek. Dulu memutuskan mau nambah jam praktek tuh kayaknya, ribet. Sekarang mah udah. Terus apa? Yang hubungannya sama Mbak Ayu tadi. Dulu itu saya kalau praktek tuh tadinya nyetir sendiri. Terus udah mulai mager bawa Grab kemana-mana. Sekarang nyetir kayaknya asik-asik aja nyetir terus. Ya terlalu banyak mengasihani diri sendiri dulu tuh. Benar, kita selalu begitu ya. Kebanyakan kayak merasa victim ya, korban hidup. Ya benar. Ternyata asik-asik aja nyetir juga asik gitu. Terus apa lagi? Ada lagi mulai ini nyicipin kalau misalnya udah stop seapa adanya, terus itu kayaknya udah enak banget, terus tinggal yang lain itu hanya yang lewat saja tuh paling nyaman tuh. Iya. Udah mulai mencicipi, udah mulai sering, mulai bertambah lah mencicipinya, semakin sering releasing, semakin sering mencicipi yang begitu-begitu yang nyaman banget gitu. Yes, that's good. Itu sih Mbak kayaknya. That's good. Thank you Mbak Erni. Ya, sama-sama. Monita, sebentar ya Mike, abis Monita. Silakan Monita. Halo Mbak, halo Coach. Halo Mbak Monita. Iya, ini saya baru pertama kali ikut. Sebetulnya ini gara-gara apa ya? Ya seperti tadi melihat di Reels ya ada FYP, wah menarik. Ini ada metode apa ini ya? Nah, saya memang akhir-akhir ini sedang senang untuk self improvement itu ya, karena memang membantu saya sekali, karena saya itu sebetulnya orangnya introvert, tidak suka berbicara gitu ya depan umum. Ya tiba-tiba saja karena ya bukan tiba-tiba ya, karena melihat ini kayaknya wah bagus untuk saya ya begitu. Tadinya juga mau ikut, aduh aku ikut nggak ya gitu. Akhirnya ikut aja. Dan ternyata memang sangat bermanfaat sekali Coach ya. Saya jujur saja sebetulnya sedang kehilangan pekerjaan baru saja gitu ya. Tapi ya lucu saja ya, tahu-tahu ya datang aja gitu. Terus selama seminggu ini tahu-tahu ya seperti Mbak Erni itu, saya juga dokter sama. Tahu-tahu ya itu praktek ada lagi. Besok jaga ya. Besok
gantiin saya ya. Hari ini pun saya harusnya kan libur. Ya tidak libur jadinya. Akhirnya bekerja juga. Jadi walaupun saya sibuk, saya masih sempatkan bisa mendengar sekali-sekali, mendengar nanti mengikuti workshopnya, nanti lalu saya pergi lagi, nanti ya namanya juga nyambi ya Coach ya. Terus nanti kalau saya pulang biasanya saya mendengarkan lagi yang apa sih yang hari kemarinnya gitu ya. Ya itu saya benar-benar apa ya, seperti saya tuh sebetulnya susah tidur juga, tapi karena nggak tahu ya ini enak gitu loh tidurnya, pas bangun juga biasanya saya agak capek ya karena kerjanya padat ya. Ini biasa-biasa aja. Enak ya hidup ya. Enak iya. Jadi kayak apa ya? Ya udah gitu. Saya juga ngobrol sama pasangan juga. Biasanya saya tuh mandek kayak nggak mau ngomong gitu loh ya. Ini ya saya ngomong aja, ternyata juga ya pasangan saya juga yang nggak masalah sih gitu ya udah gitu ya. Akhirnya yang nyambung juga komunikasinya gitu. Ternyata memang itu sebenarnya diri saya sendiri yang berproblem gitu ya. Tapi memang Sedona ini sangat membantu saya untuk apa ya, melepaskan emosi, lalu ya jangan terlalu terpikirkan amat gitu ya. Jadi bawa enjoy aja gitu ya. Jadinya karena sesuatu itu akan datang sendiri, itu ya memang benar. Dan bukan memang datang, tapi memang sudah ada di sini. Sudah ada ya, iya. Sudah tersedia. Ya. Jadi kadang-kadang kita suka, oh ya udah nanti datang. Enggak, saat ini sudah ada apapun yang kita butuhkan. Ya. Tapi kita nggak mau membuka diri. Biasanya kita bilangnya nggak mengizinkan, udah ya udah ya sesuai yang kita izinkan aja yang datang gitu kan jadinya. Iya. Tapi ketika semakin kita releasing, semakin kita terbuka, semakin lapang, semakin kita tahu apa yang ada di sini sekarang sudah ketidakterbatasan. Iya, benar. Iya, saya terima kasih sekali loh Coach, ini sudah ya karena ini termasuk baru untuk saya ya, ini pengetahuan baru lagi untuk saya gitu loh. Ya, jadi bisa untuk saya sharing juga ke teman-teman saya yang mungkin ya membutuhkan ya nanti. Thank you Mbak Monita. Iya, sama-sama Coach. Ya, Sampai ketemu lagi Coach. Ya, mari. Mari ya. Silakan Mike. Tadi keputus. Kan udah semestanya gitu, santai aja. Enak nih kalau udah rilis nggak ada yang salah ya Mike? Enggak. Sejak self-identity, ya memang ada ups and down-nya ya. Secara melepaskan I itu ternyata nggak segampang yang aku bayangin. Tapi lately, mulai kayak ada nggak kepengenan apa-apa rasanya, ya udah aja jalanin aja. Terus aku sebenarnya looking forward sama letting go karena aku ngerasa bahwa Sedona itu adalah salah satu workshop yang benar-benar aku tuh persisten ngikutin, dan aku ngerasa letting go itu adalah materi-materi yang paling basic, yang kalau kita basicnya udah makin kuat, buat kemana-mananya lebih gampang. Jadi ternyata benar, walaupun udah pernah dengar, tetap aja, ini seru banget, seru banget, seru banget. Jadi kayaknya mau didengar-dengar lagi. Gitu. Kalau gain, udah sampai nggak tahu. Tapi saking udah new normal ya Mike. Berapa hari lalu tuh hujan gede banget di Jakarta, macet di mana-mana. Harga Gokar sama Grab tuh, aku mau pulang tuh sekitar 2,5 kali. Jadi aku udah yang gila. Terus udah rilis lah gitu. Terus tapi aku pikir udah deh, aku turun aja keluar kantor, nunggu taksi. Sesudah beberapa, hampir setengah jam kali nunggu taksi, aku naik taksi, udah deh di jalan. Ya at the end tuh, aku tuh bayar lebih daripada yang harus aku bayar, tapi aku seneng gitu loh. Maksudnya yang si bapak-bapaknya baik, dan aku bayarnya ya hampir 2 kali dari harga biasa, tapi aku ngasihnya udah seneng, nggak apa-apa. Si bapaknya baik, udah deh. Kalau dulu kayaknya dipikirin ngapain gitu loh, kalau kasih tip ya secukupnya, kalau sekarang nggak apa-apa, biarin aja. Gitu, itu rezekinya si bapak itu gitu. Lainnya
udah dia tenang-tenang aja, kayaknya malah kalau tidur lebih lama sekarang. Jadi kalau kesadarannya lagi dimunculin saat bangun pagi atau apa, malah bisa ketiduran lagi gitu, kayaknya gitu deh. Dan kayaknya ya nggak banyak kepengen sih, itu aja. Thank you. Thank you, Mike. Oke, karena banyak yang live duluan, kita foto dulu yuk. Nanti setelah itu kita lanjutkan lagi sharing gains-nya. Yang belum buka kamera, silakan buka kamera. Kita foto dulu sebentar. Mbak Afi, Mbak Iin, Mbak Igam. Oke, 1, 2. Oke, nanti kalau seandainya mau ada yang live silahkan ya, tapi kita akan teruskan lagi proses untuk sharing gains. Ya, saya panggil I present. Yuli, silakan Yuli. Ada nggak Yuli? Kalau nggak ada, aku tukar. Nanti kalau udah siap, silakan buka kameranya ya. Ines ada nggak? Oke. Silakan Ines, Mbak Ines. Halo Mbak. Halo. One of my favorite person in the world. Persisten. Apa ya, gainnya sih, Insya Allah lebih sadar. Sebenarnya sih bukan berarti akunya jadi berubah karakter. Jadi kadang, benar juga sih, maksudnya masih ngerasa, ini cerita story aja ya Mbak. Silakan. Kerasa misalnya ke-trigger anger gitu. Terus tapi saya menyadari, kesadaran saya ngomong, that's not me gitu, misalnya gitu. Kamu mau kayak gitu terus atau mau dilepas? Jadi semakin kesini tuh lebih semakin menyadari pada saat emosi itu muncul dan bisa dirilis saat itu juga, setelah saat itu juga. Jadi nggak perlu pakai lama. Jadi biasanya kalau aku kan bisa tipe spinning, bisa sampai ke besok-besok, ke pikiran diputer terus itu rekapan kaset rusaknya. Jadi lebih lebih cepat ngerilis. Terus kemarin juga akhirnya bisa ngerilis resistance-nya, mulai lagi olahraga setelah berbulan-bulan. Jadi ini lagi memanfaatkan energinya yang lagi semangat. Jadi semoga bisa rutin lagi olahraganya. Memanfaatkan momentum ya. Iya. Terus kalau mau cerita tentang pengalaman releasing-nya yang baru mungkin ya. Jadi pada saat kemarin kalau nggak salah yang bagian body, tentang body mastery gitu, sebenarnya saya tidak ada dari pemikiran itu tidak ada kasus atau misalnya suatu masalah gitu pada saat Mbak lagi releasing. Tapi tiba-tiba kok saya pengen nangis ya gitu. Terus ya udah, memang mungkin waktu itu memang emosinya lagi pengen itu yang keluar, terus akhirnya ya udah aku izinin aja hadir, nangis ya nangis aja gitu. Jadi ikutin, lepasin tanpa harus saya menganalisis ini kenapa ya, kenapa sih harus gini gitu. Tapi ya udah akhirnya tanpa harus memahami itu, biarin aja energi itu keluar, dirilis aja gitu. Jadi aku ikutin aja rilisnya dan habis itu ya lega banget, walaupun aku punya masalah apa, perasaan gak ada masalah apa-apa. Tapi ya ikutin aja gitu. Itu sih yang kemarin agak unik di apa lagi ya. Pas kemarin di cerita lagi pada saat kemarin di gym gitu. Terus saya ngeliat ini cewek-cewek kok pada genit amat ya sama coachnya. Terus aku yang jangan-jangan ini proyeksi, jangan-jangan sebenarnya gue yang pengen genit.
Berarti bentar-bentar, kayaknya itu cuman ini doang ya, kayaknya itu cuman emosi yang muncul saat ini. Bentar, bisa gue lepas nggak ya? Oke, gue bisa deh. Gue mau menikmati latihan ini nggak daripada gue bete sama cewek-cewek ini gitu kan. Akhirnya malah jadinya gue jadi nyambung sama cewek-cewek itu, gue senang-senang aja gitu, akhirnya ketawa-ketawa bareng gitu. Jadi tapi ya, dan akhirnya jadi gue menikmati proses latihannya tanpa harus rese banget sih nih cewek-ceweknya gitu. Ternyata mereka asik-asik juga gitu. Jadi cuman itu bikin cerita di kepala doang gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa masuk sama mereka ya jadi enjoy aja latihannya gitu sih Mbak. Apalagi ya keep releasing. Yes. Betul, gitu aja Mbak. Aku pasti akan tetap dengerin karena pasti ada sesuatu yang aku pelajarin baru untuk bisa jadi lebih baik. Thank you Coach Lia. Thank you Ines, Mbak Ines, love you. Mbak Iin, ada nggak tadi? Oke. Silakan Mbak Iin. Oke, Coach. Dari tadi sinyal saya hilang dan timbul. Udah raise your hand, nyalain kameranya boleh nggak, Mbak? Masih hitam. Sudah, ini sinyal saya kayaknya, Coach. Dari tadi hilang dan timbul. Oke. Silakan Mbak Iin. Seapa adanya aja udah ya, Coach ya. Yang seapa adanya, silakan. Gimana ya? Kerasa banget itu kalau saya Gens itu kalau mau pergi ngajar gitu, masuk kelas gitu ya, itu tuh udah tubuh ini jalan masuk ke kelas gitu kan, ya udah materinya ngalir aja begitu, anak-anak juga enjoy. Jadi ketika masuk kelas itu, ayo Bu cerita lagi, nggak tahu ya ceritanya itu muncul aja gitu dari mulut, cerita lagi sampai Bu udah habis Bu jamnya lagi udah habis ganti jam pelajaran, saya bilang kayak gitu. Jadi oke. Ini adalah yang sudah seapa adanya, nggak apa-apa nanti Mbak Iin masuk lagi. Silakan Mbak Ika. Oh ini Mbak Iin udah ada, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mbak Ika sebentar aku tukar dulu. Ya. Silakan Mbak Iin. Freeze lagi nih kayaknya Mbak Iin ya. Bisa nggak dengar? Ya, silakan Mbak. Ya, ini technology happen. Silakan Mbak. Ya, yang intinya tuh rasa badan ini aja gitu yang ngakuin, saya nggak ada kontrol, dan yang insight betul-betul saya istilahnya magic moment gitu ya, adalah kita itu ikhlas, surrender, dan tidak berpegangan pada hasil. Yes, exactly. Karena selama ini kan kita tuh yuk ya pasrah, ya ikhlas gitu, bahwa dengan sesuatu ya udah diikhlasin ini itu istilahnya hanya lip sync gitu ya, tapi ketika sudah benar-benar ikhlas, tidak berpengharapan pada hasilnya harus bagaimana, itu saya ngerasa wah luar biasa gitu. Jadi benar-benar ya udah Ini benar ya, ini adalah good point ya. Kita biasa melekat pada hasil ya, sehingga akhirnya kita jadi menderita sendiri akibat kita pegangan sama hasil ya. Jadi Mbak Iin keren banget ya mendapatkan insight ini. Silakan dilanjutkan Mbak. Jadi benar-benar melepas kontrol dari hasilnya itu nggak udah gitu, serahkan aja. Jadi benar-benar tubuh ini berjalan seapa adanya gitu, dan mencintai apa yang sedang terjadi, bukan hanya sekedar menerima. Sudah dalam tataran menerima dan mencintai, ya sudah cintai saat ini begitu. Dan
kalau kata teman-teman sekarang lebih wise. Nggak tahu kok bisa ya gitu. Jadi ketika ngobrol itu kok bisa ya ada kata-kata itu keluar gitu. Kok bisa ada insight, ada obrolan begitu. Jadi nggak tahu ya, saya jadi susah nyontoinnya. Jadi selalu bilang Ya, jadi memang ini adalah apa yang dialami Mbak In adalah sesuatu yang membuktikan ya bahwa memang kita nggak punya kontrol terhadap apapun ya. Seperti kalau seandainya saya lagi sharing workshop juga saya nggak tahu apa yang saya mau omongin kok gitu. Terjadi aja. Ya. bener banget coach. Dah yang intinya nggak tahu ya teman-teman jadi lebih nyaman di deket saya. Terus kalau ngobrol itu bilang wise aja gitu. Sampai sebentar Bu In tadi ngomong apa terus dibikin status gitu. Saya juga bingung tadi ngomong apa terus dibikin status gitu. Iya, benar. That's good. That's good. Mbak ya. Sampun. Ini nanti karena cuaca lagi agak mendung, mungkin Jogja jadi hilang dan timbul ini sinyal saya. Nggak apa-apa. Thank you, Mbak. Terima kasih sudah sharing. Sama-sama. Oke, silakan Mbak Ika. Halo. Halo. Ketemu lagi. Yes. Apa ya, kalau gen sih banyak banget gitu ya. Cuman dapat pemahaman baru bahwa kalau yang soal abundance gitu ya, lebih kayak ke soal sikap hati gitu, bukan lagi soal nominal, soal angka gitu, soal berapa banyak yang kamu punya dan berapa banyak yang ingin kamu capai gitu. Jadi kayak tadi Mbak In bilang nggak kefokus sama hasil gitu ya. Jadi kayak sekarang rilis aja gitu. Mau dapat mau nggak dapat, poinnya bukan itu gitu. Poinnya adalah ketenangan, terus kedamaian, welas asih gitu. Jadi ya udah gitu, jadi kayak gen tuh ya nempel aja gitu, nggak perlu ngarep-ngarep dan kayak yang cuma percaya bahwa yang di atas jauh lebih tahu kok gitu apa yang kita perlukan gitu. Jadi ya jalan aja gitu, spiritual kayak makin deket sama yang di atas gitu. Terus kerjaan juga ya beres-beres aja gitu. Kalau mau dibilang lucu sih, kemarin sempat kan yang dapat project 100 juta gitu kan ya. Terus uang di rekening tiba-tiba habis tuh buat beli kain, buat beli apa gitu ya. Sampai tiba-tiba bayang kain saldo yang Anda miliki dari itu, habis gitu. Terus gimana dong ya bayar kainnya pakai apa ya gitu kayak gitu. Ya udah deh kata saya bilang itu, ntar juga pasti pasti nanti ada deh gitu. Saya cuma ngomong gitu aja gitu ya, terus sambil rilis terus nanya lagi ke pabrik gitu ya. Pabriknya bilang, "Ci, ini PO dulu ya gitu, minggu depan baru ada." Oh, minggu depan. Oh ya udah, harus saya bilang, "Tuhan, kayak saya butuh deh gitu sekitar 12 juta lagi nih gitu buat bayar kain itu gitu." Bener loh, minggu depannya bener dapat 12 juta. Nggak pernah tahu. Maksudnya ya udah gitu maksudnya. Tapi nggak saya nggak yang hari-hari yang kapan nih 12 jutanya saya dapat, kapan nih ini gitu ya. Nggak yang kayak gitu. Jadi kayak yang udah ya udah gitu, punya goals tapi bukan soal yang harus ngotot ini terus nanti kalau nggak kecapai jadi overwhelm atau apa gitu, udah nggak gitu. Jadi kayak ngerasa ya udah cukup gitu, yang sekarang tuh ya udah cukup, bener-bener cukup dan bersyukur banget buat semua hal yang udah ada dan bahkan apapun itu gitu. Jadi terus kalau soal relationship itu ya udah sama yang kemarin ya udah gitu, happy aja. Sampai teman saya bilang nelponin, "Adi oke?" Oke, kata saya, "Kok lu berbunga-bunga sih?" Katanya, "Gue heran deh, orang putus cinta kan nangis ya, sedih ya gitu. Terus ngajak nonton, ngajak makan, kok lu baik-baik aja gitu." Ya ngapain juga, saya cuma mikir, kenapa sih kita harus sedih, kata saya bilang gitu ya. Kan kita mau dikasih yang lebih baik nih, cuma ditukar aja gitu, di-replace lagi gitu nantinya gitu. Masa sih kita nggak ditukar dari baby Teddy jadi big Teddy, masa kita nggak mau sih, kata saya bilang gitu. Kan lucu banget, kata saya bilang gitu. Saya bilang, wah. Teman-teman saya, "Lu habis kesambet ya?" katanya. Terus ini aja tuh lihat Sedona, kata saya bilang gitu. Oh iya kata jadi kayak gitu sampai ya gitu lah. Jadi lebih
Sekarang bener-bener kayak yang ya udah hidup ya hidup menikmati gitu ya, bersyukur, dan ikut workshop ini tuh yang surprising-nya kayak paketnya gitu ya. Jadi kayak rumusan intinya tuh ada di sini gitu ya, meskipun ada beberapa yang nggak ada di sini, tapi happy aja gitu. Karena selalu dapet yang hal yang baru, yang benar-benar insight dari teman-teman juga ya. Jadi kayak open aja sih gitu, open, ngerasanya open aja gitu. Jadi berbunga-bunga aja sih gitu, rasanya nggak ada yang gimana-gimana gitu. Bahkan yang penyakit yang tahunan yang saya nggak pernah tahu, yang diabaikan, tahu-tahu lepas gitu aja gitu, yang nggak ngarep, nggak apa gitu ya, bisa ya lepas aja gitu, kayak oh iya ya gitu maksudnya. Karena sebenarnya sakit aja yang saya dapetin juga, sakit itu kan cuma perasaan ya, rasa sakit doang, dan rasa itu kan bisa dilepas gitu. Jadi apa yang mau dipegangin ya itu yang akan terjadi. Jadi kalau kamu lepas ya lepas aja gitu. Jadi nggak ada sakit berlebihan, nggak ada rasa sakit ya udah dilepas, ada rasa capek ya udah dilepas gitu. Jadi enjoy aja sih, nikmatinya. Thank you loh, workshopnya luar biasa. Thank you, Mbak Ika. That's good. Ari, silakan. Hai, Hai. gimana Mbak Lia? Ada yang mau di-share? Alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Kalau aku damai dan bahagia saat ini juga. Jadi gimana? Yes, ya udah, could you allow that to be enough? Udah damai, bahagia, nyaman. Dan tadi pas di menit-menit awal Mbak Lia mulai, aku coret-coret dan kayaknya bisa dijadiin buku udah. Jadi udah dapat tinggal outline-nya ya. Jadi tinggal aku bikin ilustrasinya, nanti terus dirapihin, kemungkinan bisa publish. That's good. Gampang ya hidup. Maka dari itu kan udah damai dan gini aja. semuanya mudah dan menyenangkan. Zen ya, apapun yang terjadi. Bahkan mungkin tadi yang coret-coret juga kita nggak tahu siapa gitu ya. Terjadi begitu aja. Iya, coret-coret. Karena emang sih idenya tuh udah dari kemarin-kemarin, cuman nggak dituangin. Bahkan tadi pun pikir, nanti aja deh selesai workshop ini. Itu kalau aku ya, aku maunya selesai workshop ini baru. Tapi karena tubuh ini yang bergerak, jadi ya tadi udah aja sambil dengerin Mbak Lia, sambil coret-coret, udah jadi. Tinggal digambar. Jadi dari workshop yang letting go, sebenarnya dari self identity itu emang kreativitas di segala bidang nggak ada habis-habisnya. Kalau untuk aku. That's good. Makin kita melepas keakuan ya, makin semua terjadi. Yang sudah seharusnya terjadi ya terjadi aja. Terjadi. Biasanya sih pikiran aku itu tuh yang menghalang-halangi. Ya iya kayak tadi itu juga karena akunya sih udah ada yang namanya ide-ide itu selalu ada kan di kepala. Tapinya karena aku jadinya ya nggak jalan-jalan, nggak jadi-jadi. Tapi karena udah dilepasin akunya, jadi ya tubuh ini yang jalan ya jalan aja gitu. Yes. Semuanya selesai. Dan semuanya selesai. Kalau misalkan dilihat-lihat kayaknya banyak banget gitu ya kerjaan. Tapi karena tubuh ini yang ngejalanin, nggak ada capeknya. Nggak berasa capek maksudnya. Yes. Tubuh yang ngapa-ngapain, pikiran yang ngapa-ngapain. Kita tidak pernah ngapa-ngapain. Dan aku juga kalau dulu biasanya kan kalau bangun tidur tuh udah yang harus makan pagi itu harus gitu ya. Pokoknya kalau nggak makan pagi nanti gue sakit emah nih gitu. Dan emang kalau nggak makan pagi dulu kayaknya kayak sakit gitu. Tapi sekarang bisa
di skip makan paginya ya nanti gitu sekitar jam 10 atau jam 11 early lunch itu nggak ada apa-apa. Nggak kenapa-napa gitu, maksudnya masih bisa bergerak juga. Tapi kalau dulu kan, Ya, aduh gue ya. belum makan nih, aduh gue belum makan nih. Fokus aja ya sama satu masalah dan suara di pikiran itu ya. Gue belum makan nih, gimana nanti gue kerja, gue belum makan. Tapi sekarang ya emang belum kepengen makan ya udah. Yes, yes. Dan nggak kenapa-napa juga. Oh ya, aku juga itu minggu lalu itu aku positif COVID. Tapi aku nggak sakit. Cuman hasilnya positif, tapi aku nggak sakit, nggak ada gejala. Aku kan kalau sebelum kerja kan emang selalu tes karena kerja bareng anak-anak. Jadinya ya pas itu aku juga kaget loh, kok garisnya 2, ini berarti gue positif dong. Tapi nggak ada apa-apa dan nggak ada sakit. Teman-temanku juga heran, oh baru kali ini gue dengar orang kena positif tapi nggak sakit. Nggak ada sakit, alhamdulillah. Aku emang tadinya takut gitu ya, waduh positif. Tapi terus ya aku sadar ini gue yang takut atau gue yang sadar. Ya udah aku yang sadar, ya alhamdulillah nggak ada sakit. That's good. Jadi ya begitu deh, releasing dari self identity and letting go ini. Yes, that's good. Thank you Ari for sharing. Thank you. Oke, siapa lagi yang belum share? Yuli ada di sini nggak? Kalau seandainya ada, silahkan raise your hand ya. Kalau misalnya nggak ada lagi, aku mau tutup nih. Halo ya, Ada ya? Coach Oke. Lia. Sebentar Yuli. Ada Coach. Mana raise your hand? Boleh nggak? Sharingnya. Boleh raise your hand nggak? Oh, Aku nggak bisa lihat soalnya kalau kamu nggak raise hand. Oke. halo. Oke, silakan. Ya, Coach. Silakan Yuli. Oh, sorry ya, Coach. Oke, udah Yuli, silakan. Udah. Ya. Ya, kalau aku sih baru pertama ngikutin workshop ini, jadi lebih paham sih kalau misalnya kemarin sempat nggak ikut live-nya, jadi lihat dari rekamannya, jadi lebih paham aja kalau harus lebih kesadaran gitu ya, Coach ya. Ya, Terus iya. habis itu lebih kalau misalnya ada hal-hal yang negatif di sekitar kita, jadi lebih nggak menanggapi itu dengan pikiran gitu ya. Terus habis itu bisa di workshop Let Go ini bisa lebih melepaskan juga apa yang terjadi di sekitar. Mungkin nanti aku mau terus dengerin rekamannya sampai paham dan merilis hal-hal yang negatif itu, Coach Lia, sehingga lebih bebas, Yes. lebih freedom. Oke, that's good. Sekarang perhatian, saat ini sudah ada kebebasan atau belum? Cek. Ya, sudah ada. Kayak kita bisa menentukan perasaan kita mau dibawa bebas atau enggak gitu. Ya. Kita mau ngikut sekitar atau enggak. Ya, good. Jadi itu adalah fondasi ya. Kita memperhatikan bahwa sekarang ini sudah ada apapun yang kita pikir harus kita lakukan, harus kita dapatkan dari luar ya. Sebenarnya semua itu saat ini sudah ada gitu. Nah, ketika kita membawa itu ke dalam pengalaman kita, jadinya pengalamannya akan lebih bersemi ya, lebih bahagia. Jadi ketika kita bilang, oh saya sudah bebas, tapi saya mau bantu tubuh dan pikiran saya untuk lebih bebas dengan releasing gitu ya. Bukan kebalikannya gitu. Kalau kebalikannya kita akan dikontrol nanti sama eksternal gitu ya. Makanya tadi saya tanya saat ini udah ada kebebasan belum? Gitu. Jadi kita selalu sadari dulu. Makanya kalau saya di awal releasing, kita selalu stop, kita selalu cek saat ini ada apa. Ya. Gitu. Dari situlah kita berangkat untuk melepaskan semua limitasi yang kira-kira masih menghalangi kita untuk tidak bisa merasakan kebebasan itu sepenuhnya.
Sip. Ya, Coach. That's good. Keep releasing ya, Yuli. Thank you, Coach. Thank you for sharing. Ya, siap. Makasih, Coach. Ya. Sama-sama, thank you. Oke, semuanya udah ya? Kak Mer? Masih ada nggak Kak Mary di sini? Oke. Oke, kalau misalnya nggak ada, ya. Oh, ada Kak Mary, oke. Silakan Kak Mary. Lagi di klinik. Lagi di klinik. Nemenin. Lewat dulu. Ada yang mau di-share, Kak Mary? Nggak ada, Li. Oke. Nggak ada, betul. Aman seperti biasa. Aman seperti biasa. Oke, good. That's good. Tetap shining ya Kak Mary ini mukanya. Shining terus. Semakin bersinar. Thank you Kak Mary. Ya kalau saya teman-teman lihat ya dari awal sampai sekarang ya Kak Mary ini mukanya makin bersinar-sinar dan bercahaya. Tanpa perlu ada yang di-share, kita lihat dari kondisi tubuh dan pikirannya. Terima kasih Kak Mary. Thank you Kalia. Thank you. Oke, so buat semua. Yes. Oke, so I think that's it ya teman-teman untuk sesi hari ini ya, keep releasing ya. Terus dengarkan rekamannya, be open sama possibility bahwa kebebasan ya, cinta tanpa syarat, semua yang kamu cari di luar sana sudah ada, sudah diri kamu yang sejati ya. Semakin kamu menyadari itu, semakin hidup akan jadi lebih mudah dan menyenangkan.